Selamat berjumpa pemirsa TV Link dalam program Info TV Link. Tim redaksi kami telah menyiapkan berita-berita yang hangat dan teraktual. Di antaranya adalah pengurus dan anggota KNPI Jakarta Timur yang terdiri dari 67 ormas kepemudaan beberapa waktu lalu menggelar aksi demo damai ke kantor DPRD DKI dan Balai Kota Jakarta. Kemudian disambung dengan berita hujan deras yang mengguyur Jabodetabek selama seminggu ini berimbas kepada naiknya volume air di Sungai Ciliwung. Dan sejumlah wilayah di sekitar Sungai Ciliwung terendam banjir. Salah satu wilayah yang terendam banjir yaitu Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Berikut liputannya. Dalam aksi demonya di depan kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut, Ketua KNPI Jakarta Timur Beni Wijaya SHI menegaskan pihaknya menolak alih fungsi sekretariat KNPI Jaktim karena mekanisme alih fungsi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kota Jakarta Timur, di mana rencana akan menjadikan sekretariat KNPI menjadi puskesmas. Menuntut agar Bapak Gubernur Jokowi dengan konsep dengan visi misinya good governance gitu kan, dan juga transparansi terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di Ibu Kota Jakarta. Ini juga harus melihat bahwa di wilayah Jakarta Timur ini yang padat penduduknya, yang sangat strategis juga, dan kebetulan kursi DPRD yang ada 29 paling banyak. Jadi tentunya wali kota dan perangkat juga diberikan juga teguran terhadap apa yang dilakukan sama pemuda sekarang. Meskipun air menggenangi rumah mereka, namun aktivitas warga tetap berjalan sebagaimana biasa. Mereka tetap bekerja dan berdagang. Bahkan di antara warga justru menggunakan air hujan tersebut untuk cuci piring dan kebutuhan lainnya. Bahkan mereka ada juga yang asik bersantai di lantai atas. Air yang datang dari pintu air Katulampa tersebut seringkali menggenangi 6 RW dan 33 RT. Namun yang paling parah adalah di Kampung Pulo Jatinegara. Kalau debit air di Katulampa tinggi, maka pemukiman warga Kampung Pulo bisa terendam air setinggi 3 meter. Pemirsa, saya berada di lokasi daerah Penjombongan, yaitu penampungan korban banjir. Yaitu saya mau minta penjelasan dari tokoh masyarakat sini dan dari relawan Kasmaran. Berapa RT Pak yang saat ini kena musibah banjir dan sudah mendirikan posko di mana saja? Kalau untuk warga ini khusus 1 RW Pak. Jadi ada 19 RT yang tidak kena, itu hanya rumah itu. Nah, selain itu mungkin warga masyarakat ini juga perlu bantuan untuk karena dari kemarin juga hanya ada tenda. Setelah Pak Wali Kota datang sama Pak Lurah, nah tenda itu ditungguin warga itu sampai jam 8 malam, itu tidak ada kegiatan apa-apa. Maka dari itu warga punya inisiatif, warga ini untuk tenda itu harus tidak ada di sini. Nah sampai saat ini inisiatif dari para RT, Pak Ketua RT ini untuk mendirikan posko bersama kepedulian masyarakat yang ingin partisipasi maupun menyumbang seala kadarnya untuk melihat dari yang punya Pak kebanjiran Pak, coba pesan-pesan. Makanan karena banyak yang nggak kerja juga. Dan kebutuhan di sabun. Dari lingkungan atau masyarakat di lingkungan sini belum ada bantuan nih Pak? Belum ada. Oke, terima kasih tadi keterangan dari masyarakat di lingkungan Bendungan Hilir dan penjelasannya maupun dari tokoh masyarakat maupun relawan Kasmaran. Saat ini kami mau
wawancara dengan Ketua Umum Kasmaran dengan kepeduliannya kepada masyarakat. Gimana Pak pendapat mengenai musibah banjir ini? Oh iya, saya menghimbau kepada masyarakat yang kena musibah yang berulang kali di sini. Mungkinnya ini termasuk musibah yang tidak bisa diprediksi. Hanya saja kami memohon kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kasmaran yang bergabung di Forum Komunikasi Masyarakat Kasmaran di wilayah Jakarta Pusat ini, terus berkonsolidasi untuk membantu saudara-saudara kita yang merasa terbebani dengan adanya banjir ini. Untuk itu, kalau saya melihat dari tim yang ada di posko Jakarta Pusat ini, khususnya Mas Gareng dan teman-temannya luar biasa, sudah otomatis karena memang dari tim Kasmaran ini tidak disuruh langsung bergerak. Dan ini turunan dari relawan Jokowi Ahok yang selama ini kita memang selalu peduli dengan keadaan ini. Dan saya berharap pemerintah DKI yang sekarang juga pimpinannya termasuk Pak Jokowi, mohon wali kotanya disentil agar supaya kecamatan yang sering mendapat kecelakaan atau mendapat musibah ini segera diantisipasi agar supaya tidak menjadi beban yang berkelanjutan. Saya kira itu, dan masyarakat yang di lingkungan ini mohon bersabar untuk kepentingan ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Berita selanjutnya, bertempat di Anjungan, Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo secara resmi mengukuhkan kepengurusan Paguyuban Jawa Tengah periode 2012-2017. Kemudian dilanjut dengan berita beberapa pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di sekitar stasiun wilayah Jabodetabek melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Mereka menuntut pertanggungjawaban Presiden SBY atas ulah Direktur PT KAI dan Menteri BUMN yang menggusur lahan usaha mereka. Berikut liputannya. Dalam sambutannya, Bibit Waluyo meminta pada seluruh pengurus paguyuban yang baru dilantik untuk dapat bekerja dan bekerja keras untuk memajukan warga Jawa Tengah di Jakarta maupun di daerah Jawa Tengah. Bibit juga meminta bantuan seluruh anggota paguyuban Jawa Tengah untuk mencarikan akses pasar produk pertanian, peternakan, pariwisata, dan kerajinan warga Jawa Tengah di kota Jakarta ini. Bagaimana paguyuban yang di dalamnya banyak pengusaha dan pejabat dapat bersama-sama Pemda Jawa Tengah meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Tengah dengan konsep Bali Deso Membangun Deso. Support saya ya memang Paguyuban Jawa Tengah ini pas banget bagi beliau karena pertama kalau beliau ingin mengembangkan sesuatu selain dia sebagai seorang dokter, seorang akademisi, dia ingin berbakti kepada masyarakat. Memang kalau dari partai memang beliau tidak bisa karena beliau seorang PNS. Nah, akhirnya dengan adanya PJT ini, beliau terpilih PJT, saya sangat mendukung sekali. Ya, kita semua berharap supaya paguyuban ini bisa bermanfaat masyarakat, khususnya Jawa Tengah.
Para pendemo mempertanyakan keluarnya peraturan Presiden nomor 83 tahun 2011 dalam penertiban areal stasiun. Seharusnya penertiban yang dilakukan adalah dengan penataan dan bukan penggusuran paksa kios-kios mereka. Perlakuan tim penertib yang meluluh lantakkan areal dagang menurut mereka tidak manusiawi. Karena membongkar paksa tanpa memberikan kesempatan para pedagang untuk memindahkan barang-barangnya terlebih dahulu. Padahal selama ini mereka telah membayar uang sewa kios yang hingga saat ini masih berlaku. Kekesalan mereka juga akibat pihak PT KAI tidak pernah mengajak pedagang untuk berunding dan berdialog. Meskipun mereka sudah puluhan tahun berdagang di kios areal stasiun tersebut, pengaduan sudah tidak mungkin lagi. Oleh sebab itu, para pedagang meminta perlindungan dan perhatian. Berita selanjutnya, Lionel Messi kembali terpilih menjadi pemain terbaik dunia dalam malam penganugerahan Ballon d'Or yang berlangsung di Zurich, Swiss. Gus menjadi berita penutup dalam rangkaian acara program Info TV Link minggu ini. Saya Juan beserta kru mengucapkan terima kasih dan tetap menyaksikan acara program Info TV Link. Sampai jumpa. Penyerang Barcelona ini mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Andres Iniesta. Tepuk tangan membahana ketika Messi naik ke atas panggung menerima penghargaan pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or 2012. Mengenakan setelan jas berwarna hitam yang juga dilengkapi dasi kupu-kupu, Messi terlihat bahagia menerima penghargaan pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or 2012.